Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video belajar sejarah bersama Veluka Edukasi. Nah, di masa pandemi ini pemerintah mewajibkan kita melakukan physical distancing. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengerti apa itu physical distancing. Physical distancing itu sendiri adalah di mana kita melakukan interaksi sosial itu tidak seperti biasanya yang kita lakukan seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini kita diwajibkan untuk menjaga jarak satu sama lain. Dan itu mungkin terasa asing bagi kita yang sehari-hari selalu berkumpul bersama kerabat, teman-teman, dan yang lain, nongkrong di sana, kesini, kesana kemari. Namun pemerintah mewajibkan kita untuk berdiam diri di rumah. Kita harus melakukan semua kegiatan yang biasa kita lakukan di luar itu di rumah. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan? Di mana guru dan siswa tidak dapat bertemu muka seperti biasanya. Nah, dalam video kali ini saya akan membantu adik-adik semua untuk melanjutkan materi-materi yang sudah tertinggal beberapa bulan ini agar kita tidak ketinggalan pelajaran walaupun kita harus stay di rumah setiap saat. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara, di mana pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Dan diperkirakan bangsa Mesir dan Mesopotamia mereka telah mengenal tulisan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dengan ditemukannya bukti peninggalan tulisan pada dinding-dinding piramid, yaitu berupa tulisan-tulisan yang disebut juga hieroglif. Hieroglif adalah tulisan diciptakan oleh bangsa Mesir berabad-abad lalu yang kemudian menjadi titik awal masa sejarah di dunia. Hieroglif itu sendiri merupakan tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding piramid ataupun artefak-artefak lainnya berupa batu dan arsip-arsip sejarah lainnya. Adapun masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari ditemukannya bukti tulisan pada sebuah batu peninggalan kerajaan Kuta yang kita kenal dengan prasasti Yupa. Bicara tentang sejarah awal peradaban manusia, pertanyaan mendasar yang akan muncul di benak kita pertama kali adalah kapan dan bagaimana bumi ini terbentuk? Teori Big Bang atau ledakan besar. Big Bang adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Berikut pembabakan sejarah secara geologis. Zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada fase ini, bumi memiliki udara yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Berikutnya adalah zaman Paleozoikum, berlangsung sekitar sejak 340 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi pada waktu ini mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer dan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme-organisme bersel banyak atau disebut juga multiseluler. Kemudian muncullah organisme-organisme yang memiliki organ tubuh yang lebih kompleks seperti jenis invertebrata bertubuh lunak, dan pada masa ini muncul pula tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan paku, paku ekor kuda, serta munculnya amfibi, serangga, dan reptilia. Berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Saat ini,
binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Periode ini pula lah disebut periode dinosaurus. Pada periode ini muncul berbagai jenis-jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil. Namun, dinosaurus mengalami kepunahan. Yang sebagian teori berpendapat bahwa pada masa itu terjadi tabrakan objek besar dari luar angkasa atau sering kita sebut dengan kejatuhan meteor. Meteor ini menyebabkan periode zaman es yang cukup lama berlangsung di bumi, sehingga mengakibatkan kepunahan dinosaurus. Berikutnya adalah zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contoh yang paling populer adalah jenis gajah purba yang kita kenal dengan nama mamut. Dan di masa ini pula lah mulai muncul kehidupan manusia di muka bumi. Ya, itulah tadi materi tentang masa praksara dan masa prasejarah, dan seputar penemuan fosil-fosil prasejarah yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.